Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan ya berupa karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang menjadi jalannya para sahabat, ya, kenikmatan yang diistiqomahi oleh para sahabat, yang dengan cara seperti itu beliau atau para sahabat ini diberikan satu sebutan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang penuh dengan keridhaan. Ya. Makanya para sahabat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, di mana mereka ridho kepada keputusan ya apa yang Allah telah tetapkan kepada mereka, dan Allah pun ridho ya terhadap apa yang mereka lakukan di hadapannya. Dan keridhaan seperti ini jarang sekali berbalas manis ya. Ada seseorang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi belum tentu ya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang dilakukannya. Ya. Jadi oleh karenanya ketika seseorang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan orang itu pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan tingkat kebahagiaan ya, tingkat atau kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tidak mungkin orang itu menjadi bertakwa kalau tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk keridhaan yang Allah berikan ya kepada seseorang yaitu ketika seseorang itu dimudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmunya ya. Oleh karenanya ini kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini terus menerangi hati dan jalan kehidupan kita ya, sehingga kita mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat ya insyaallah. Ya, adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana perjuangan ya, bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulai berdakwah ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyingsingkan lengannya ya untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh tidak hanya kepada orang-orang dewasa tetapi anak-anak kecil ya yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah dengan anak-anak kecil ya, mereka Rasulullah selalu mendahului mengucapkan salam kepada anak-anak kecil ya. Jadi beda kalau kita itu bertemu dengan anak-anak kecil
kurang kepeduliannya, ya. Dan bahkan mungkin kalau ada di masjid, yang kita lakukan itu cenderung ya melakukan diskriminasi ya, terhadap anak-anak kecil itu di dalam masjid. Oleh karenanya ikhwafillah, kalau mereka ingin kelak menjadi generasi yang mengharumkan nama keluarga, ya, agama dan bahkan bangsa kita ini, ya maka awali sapaan kepada anak-anak kecil, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum, mendahului mereka mengucapkan salam, yang dengan demikian akan mendekatkan diri kita dengan mereka. Ya, kalau kita sudah dekat dengan anak-anak kecil, ya insya Allah akan lebih mudah kita memberikan arahan, bimbingan, ya, dan pembinaan lebih lanjut ya dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaannya atau kesolehannya. Ya, sehingga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini fastajaba lahu ibadullah min kulli qabilah. Ya, sampai tersebar meluas ya, sehingga banyak diapresiasi oleh masyarakat pada saat itu ya, sehingga mengakibatkan banyak manusia dari berbagai macam kabilah ya itu tertarik untuk mengikuti dakwah atau masuk ke dalam agama yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lalu bagaimana lanjutan dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa kana iza sabaqahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai terang-terangan berdakwah ya sampai banyak kabilah yang masuk ke dalam Islam, maka fase ini ditandai dengan siapakah orang yang paling pertama ya menyambut seruan dakwah ini. Dan menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang menyambut tongkat perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW ini adalah Abu Bakar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepadanya. Dan Abu Bakar ini sebetulnya sebutan ya ikhwafillah ya. Jadi namanya itu adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi ya, Abdullah bin Utsman At-Taimi. Ini nama asli dari Abu Bakar ya. Wa azaruhu fi dinillah ya. Dan yang memberikan sokongan ya terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang paling kuat dorongannya, yang paling kuat dukungannya ya itu adalah Abu Bakar ya, di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dakwah ini nggak bisa sendirian. Jadi ada orang yang memberikan dukungan, memberikan sokongan untuk menguatkan dakwah. Ya. Jadi mengapa kita disuruh ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agamanya, yang dengan demikian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan dari orang-orang yang didakwahkan itu siapakah yang akan memberikan pertolongan terhadap dakwah yang disampaikannya. Ya, kalau dakwah itu hanya untuk kepentingan dirinya, ya tidak mungkin orang itu akan mendapatkan sokongan dan dukungan ya dari orang lain dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah, Islam itu tidak hanya semata-mata ingin menikmati keimanan yang ada pada dirinya, tetapi bagaimana agar keimanan itu juga dinikmati oleh orang lain. Karena beriman itu nikmat. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan halawatul iman. Ya, jadi manisnya, nikmatnya ya beriman itu memang beda. Jadi orang yang sudah terpatri keimanan di dalam dirinya itu, biasanya ketika dia melakukan ketaatan ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dan jiwanya itu berbeda ya ketika orang itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita ya. Jadi jangan sampai apa yang kita ketahui itu hanya berhenti pada diri kita, tetapi tidak diteruskan kepada orang lain, ya, kepada istri, kepada putra-putri kita, ya, kepada tetangga kita kanan kiri, ya, atau bahkan mungkin masyarakat secara luas, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Wada'a ma'ahu ilallah ala basirah, ya, dan Abu Bakar ini membersamai dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
di atas basirah. Ya, jadi memang kita perlu ya untuk mendukung dakwah ini, tetapi ketika kita berdakwah itu mesti di atas basirah. Dan untuk mendapatkan basirah ini salah satu di antaranya yaitu kita harus terus mengkaji ya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang kita sampaikan itu merupakan kebenaran dari nas, dari Al-Qur'an, sunnah ya, dan juga kemudian para ijma ulama ya. Fastajaba li Abi Bakrin ya, Utsman bin Affan, dan dakwah ini melalui Abu Bakar ini masuk Islamlah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini kalau kita lihat sejarahnya ya, ini semasa jahiliyah aja tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya. Jadi Utsman bin Affan itu walaupun dulu di masa jahiliyah itu yang namanya mabuk-mabukan, berzina, ya, melakukan kedustaan ya, atau merupakan perbuatan-perbuatan yang masyhur di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat itu, Utsman tidak pernah melakukannya. Jadi oleh karenanya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menyambut ya kedua kalinya setelah Abu Bakar ini adalah orang yang memang di masa jahiliyahnya itu tidak memiliki celah ya, yaitu Utsman bin Affan ya. Masya Allah ya, dan pada akhirnya Utsman bin Affan ini mendapatkan kesempatan untuk memperistri ya salah satu dari putri ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian dilanjutkan dengan putri berikutnya ya. Dan kemudian selain Utsman bin Affan ini adalah Thalhah ya, Thalhah juga termasuk sahabat yang Islamnya itu melalui jalur Abu Bakar, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita tahu ketiga-tiganya ini adalah orang yang mulia ya di dalam perjuangan kaum muslimin di kalangan para sahabat dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah, beginilah ya perjuangan Rasulullah dan sahabat tercintanya ya Abu Bakar, sehingga banyak orang-orang yang memiliki kedudukan pada saat itu, yang memiliki kehormatan yang tinggi di kalangan masyarakat pada saat itu tertarik ya untuk bersama Rasulullah dan Abu Bakar untuk masuk ke dalam Islam ya. Dan inilah multi marketing yang yang memiliki keuntungan yang sangat besar ya. Jadi kalau antum bisa mendefinisikan ya, kalau antum bisa mendefinisikan seperti ini ya, dari antum siapa orang yang dengan dakwahnya antum itu ya dia masuk Islam ya, atau mungkin mendapatkan hidayah ya di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, maka yang seperti ini di mata Allah Subhanahu Wa Taala begitu mulia dibandingkan dengan dunia dan seisinya ya, dengan harta yang paling mahal sekalipun ya. Kira-kira kalau ditanya siapakah dari jalur antum yang antum sudah mendapatkan, orang itu mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam, kira-kira bisa diuraikan seperti ini Pak? Sulit ya, sulit karena kita nggak pernah memfokuskan diri untuk mendakwahkan ya. Kita nggak tahu apakah istri kita, apakah putra-putri kita atau anak-anak kita itu berislam sesuai dengan apa yang kita dakwahkan. Yang dengan seperti itu kita berhak untuk mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan dari apa yang kita upayakan itu. Nah, ini mestinya menjadi semangat kita, spirit kita sebagai seorang muslim ya, di mana kita harus terus-menerus memberikan manfaat ya kepada orang lain ya, sehingga mereka merasakan apa yang kita nikmati pada saat ini. Ya, ini di fase-fase yang pertama ya. Kemudian kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, wa amma Ali. Nah, ini ada perdebatan di kalangan para ahli tafsir, para ahli sejarah, ya para mu'arikh. Lalu bagaimana dengan Ali? Ya, yang duluan masuk Islam itu Ali atau Abu Bakar atau Khadijah? Nah, ini dipertentangkan oleh para ulama. Maka menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir ini
bukan semata-mata ahli mufassir ya Pak ya. Di awal penjelasan saya jelaskan Al-Hafiz Ibnu Katsir itu juga seorang ahli sejarah yang di dalam ini disebut sebagai mu'arrikh ya. Maka menurut penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Ibnu Katsir, Ali ini fa aslama saghiran ibnu samani sinin. Jadi Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam itu di waktu kecil ya. Ketika Ali itu berumur 8 tahun. Nah, ini menurut Al-Hafiz Waqil, dan menurut Al-Hafiz ada juga mengatakan aksara min zalik. Mungkin 9 tahun, 10 tahun, di atas 8 tahun. Waqil ada juga mengatakan karena Islamu qabla Islami Abi Bakar ya. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Islamnya Ali itu sebelum Islamnya Abu Bakar. Waqil ada juga mengatakan bukan. Nah, jadi di kalangan para mu'arikh ini kronologis keislaman Ali dan Abu Bakar ini semeraut ya. Makanya menurut Al-Hafiz wa ala kulli hal ya, ini karena saking ruwetnya ya persoalan kronologis dalam sejarah ini, maka beliau mengatakan fa islamuhu laisa kal islamis siddiq ya. Meskipun demikian intinya ya, keislaman Ali bin Abi Thalib tentu berbeda dengan keislaman yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Di annahu kana fi kafalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib itu termasuk di dalam pengasuhan ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhadhahu min ummihi ya, di mana Ali ini diambil dari pamannya, i'anah lahu ala sanati mahlin, yang pada saat itu diambil oleh Rasulullah ketika pamannya ini menghadapi kesulitan di masa paceklik ya pada saat itu, sehingga diambil salah satu putranya ya. Dan ini memang terjadi di masa kita juga ya, ketika misalkan ada saudara atau adik kita ya yang berada di dalam kemiskinan misalkan ya, kadang-kadang kita membantu ya dengan cara mengambil satu atau beberapa anaknya untuk kita asuh. Dan memang dari dulu ya sampai sekarang itu fitrahnya manusia seperti itu ya, fitrahnya manusia seperti itu. Walaupun demikian salah satu contoh yang patut kita tiru ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya memposisikan Ali bin Abi Thalib ini sebagai anak kandung ya, seperti anak kandung. Walaupun diambil dari kecil, tetapi tetap ya kedudukannya ya berarti anak dari bapaknya, walaupun memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Al-Hafiz wa kadzalika aslamat Khadijah, dan mirip ya keislaman Ali bin Abi Thalib ini dengan Khadijah. Jadi kalau dibilang siapakah yang paling pertama masuk Islam, apakah Khadijah dan Abu Bakar, maka kita mengatakan yang paling pertama tentunya adalah Khadijah ya. Kemudian Ali ya, kemudian orang-orang yang berada di luar lingkaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga disebutkan wa Zaid bin Harisah ya, dan masuk Islam juga Zaid bin Harisah. Jadi Zaid bin Harisah ini adalah salah satu anak dari anak Khadijah sebelumnya ya. Jadi alhamdulillah dengan demikian kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, maka lingkaran pertama yang didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah istri ya, dan orang-orang yang berada dalam lingkaran keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian baru Rasulullah SAW mengajak orang lain, yang kemudian dari ajakan atau dari seruan dakwah itu masuk Islamlah orang-orang yang mulia dari kalangan masyarakat. Salah satu diantaranya yaitu Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Ya. Dengan demikian Rasulullah SAW ini memberikan contoh kepada kita terkait dengan ku anfusakum ya.
Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan apa namanya? Dakwah yang paling pertama kita lakukan adalah qu anfusakum wa ahlikum nar ya. Ya ajaklah dirimu ya dan atau jadikanlah dirimu dan keluargamu itu terhindar dari api neraka ya. Dan ini dengan baik dapat dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun para nabi dan rasul sebelumnya ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ya, mengajak istri dan anaknya untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah termasuk yang berhasil. Dan ketika misalkan antum belum memiliki keberhasilan yang sama sebagaimana Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya. Para nabi dan rasul sebelumnya ya, di mana para nabi dan rasul sebelumnya itu umurnya panjang ya. Umurnya panjang tetapi ya sulit untuk meyakinkan istri dan anak-anaknya untuk berada di atas jalan dakwah yang sama ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya kalau istri putra-putri kita ya, kedua orang tua kita ya, belum seperti kita, ya maka lakukanlah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, di mana mereka terus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri, anak ya dan orang-orang terdekatnya itu mendapatkan hidayah. Ya kalau mungkin di negeri kita ini kita nggak terlalu pusing ya Pak ya. Makanya ada yang mengatakan walaupun tidak benar sebetulnya ya. Istilahnya ada Islam keturunan ya. Kalau bapak ibunya sudah Islam, insya Allah anaknya juga Islam ya. Rasanya nggak terlalu sulit ya. Dan bahkan mungkin para intelektual Muslim di negeri kita ini punya istilah yang berbeda. Yang mengislamkan orang-orang kafir lebih mudah dibandingkan mengislamkan orang Islam. Ya karena mungkin historis budaya kita itu ya pasti ya rata-rata kalau bapak ibunya muslim, anaknya juga muslim. Tapi keislamannya itu yang menjadi persoalan ya. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tantangan kita kalau di negeri kita ini bagaimana caranya mengislamkan orang Islam ya sehingga memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya semangatlah Pak ya. Ya Rasulullah semangat apalagi kita ya. Jangan mau kalah semangat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian kata Al-Hafiz ini juga menarik ini karena Al-Hafiz ini berpikirnya panjang ya. Dia berpikir lalu bagaimana dengan Waraqah bin Naufal. Ya, di awal-awal kita menjelaskan ada Waraqah bin Naufal, ya, salah satu pamannya Khadijah ya, yang dimintai nasihat ya, ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril ya. Nah, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir wa aslamal qassu ya, Waraqah bin Naufal ya. Dan uskup atau pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal ini pun masuk ke dalam Islam. Ya. Fasaddaqa bima wajada min wahyillah. Ya, mengapa pendeta ini disebut oleh Al-Hafiz masuk ke dalam Islam? Karena dia membenarkan ya apa yang didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah ini juga menarik ya. Al-Hafiz Ibnu Katsir sampai mengatakan dan meyakinkan kepada kita ya bahwa Waraqah bin Naufal ini pun sebetulnya masuk Islam ya. Karena tadi membenarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tumanni allau kana jazaa ya. Dan dia berangan-angan ya seandainya maksudnya kelak ketika dakwah ini terus bergulir, ketika itu dia masih cukup muda. Ya walaupun sudah tidak muda lagi ya. Ini angan-angan beliau. Ingin agar mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika awwala ma nazala al-wahyi ya. Dan peristiwa masuk Islamnya Waraqah bin Naufal ini
yaitu di awal-awal turunnya wahyu. Berarti kalau dengan demikian, siapa yang paling pertama kali masuk ke dalam Islam, Pak? Bisa jadi Waraqah bin Naufal ini. Ya kalau di dalam sejarah-sejarah yang kita dengar ya, dari mungkin pengajian-pengajian ya, kita seakan-akan menyandingkan Waraqah bin Naufal ini dengan Bahiro. Ya. Kalau pendeta Bahiro memang tidak didapati adanya satu pernyataan apakah setelah itu dia masuk Islam atau tidak. Tapi kalau Waraqah bin Naufal Naufal ini dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir masuk ke dalam Islam. Nah, ketika pertama kali Quran surat Al-Alaq ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Ya, mengapa demikian? Ya, apa yang mendasari Al-Hafiz Ibnu Katsir sehingga beliau rahimahullah taala mengatakan demikian? Nah, ini pernyataan menarik ya. Karena setiap pernyataan itu pasti dikejar apanya, Pak? Bukti. Ya, dikejar dalilnya mana? Mengapa Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan demikian? Apa dalilnya? Wa qad rawat Tirmizi. Dia bawakan, dia sandarkan pernyataannya ini kepada riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Tirmizi, di mana di dalamnya itu di salah satu babnya ya di sini disebutkan babnya bab majaa fi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini ada beberapa keterangan berikutnya ya. Nah, penggalan dari riwayat atau hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmizi ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manam ya. Itu bermimpi di waktu malam ya, bertemu dengan pendeta ini Waraqah bin Naufal fi hayati hasanatin ya, dalam keadaan yang terbaik. Dia bertemu dan bertemunya itu dalam keadaan yang terbaik. Wa jaa fi hadisin ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kemudian diperkuat lagi dari hadis yang lain ya, ra'aitul qassu alaihi siyabun baydun. Ya, ketika itu Rasulullah SAW di dalam mimpinya bertemu dengan pendeta Waraqah bin Naufal ya. Pada saat itu beliau menggunakan pakaian yang serba putih ya, pakaian yang serba putih. Wa fi sahihaini annahu qala, sementara di dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya di dalamnya dinyatakan ya hadzan namus ya, ini adalah namus ya, alladzi jaa Musa bin Imran, dan namus ini pernah datang kepada Musa bin Imran ya, lamma zahabat Khadijah bihi ilai ya, ketika Khadijah istrinya ini mengantarkan Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal ya, faqassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a min amri Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi komentar ini keluar dari mulutnya Waraqah bin Naufal ketika Rasulullah diajak oleh istrinya Khadijah, dan Rasulullah menceritakan bagaimana peristiwa ya bertemunya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril ya alaihi salatu wassalam ya. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir karena mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bohong ya. Nah, mimpinya orang-orang soleh juga bisa juga merupakan kebenaran ya. Tapi masalahnya verifikasi orang-orang soleh ini yang memang hingga saat ini menjadi perdebatan ya. Apakah memang benar sebagai orang soleh atau seperti apa ya. Ya, taib. Nah, ini dengan demikian kita sudah bisa memahami ya, walaupun kita belum bisa mendefinisikan ya yang mana yang masuk Islam, tetapi sekurang-kurangnya kita paham bahwa ternyata untuk menentukan siapa yang pertama kali masuk Islam itu bukan perkara mudah. Ya. Kalau kita baca di buku sirah atau mungkin yang kita dapati ya dari mungkin bagi bapak dan ibu yang dulunya pernah di sanawiyah pesantren ya, nah itu kan dengan mudah kita memahami bahwa yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah Abu Bakar ya.
Ya, yang selama ini kita pahami seperti itu. Nah, tetapi ternyata di kalangan para mu'arrikh tidak semudah itu yang menentukan siapakah yang pertama kali masuk Islam. Bisa jadi Waraqah bin Naufal, ya, bisa jadi Khadijah, bisa jadi Ali, ya, bisa jadi anaknya Khadijah, ya, Zaid bin Harisah, atau memang betul Abu Bakar dan yang lainnya. Wallahu a'lam, ya. Jadi intinya kita meyakini nama-nama itu adalah nama-nama yang memang memberikan dukungan terhadap perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya. Dan mengapa Khadijah lebih diingat dibandingkan dengan Aisyah? Ya, kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, syarah Riyadhus Shalihin dari berbagai macam ulama, ya. Salah satu diantaranya syarah Riyadhus Shalihin yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin, beliau mengatakan mengapa Khadijah lebih lekat dalam ingatan Rasulullah dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain, karena Khadijah ini benar-benar memberikan dukungan terhadap dakwahnya, di mana pada saat itu banyak masyarakat yang memberikan penghinaan kepada beliau. Jadi kalau kita tumbuh bersama, ya, dalam kesusahan bersama istri, ya, yang dulunya nggak punya rumah, kemudian ngontrak, ya, istri ikhlas, ya, kemudian akhirnya punya rumah yang agak besar, ya, diisi satu persatu tuh rumah, ya, dengan ini, dengan itu, sehingga lengkap itu rumah sebagaimana rumah yang kita harapkan, ya. Kira-kira istri yang seperti itu antum pastinya nggak akan lupa, ya. Ya, bagaimana peran istri yang memang benar-benar ikhlas mendampingi suaminya dari masa susah, ya, kemudian pernah bahagia, dan pada akhirnya mungkin susah lagi. Nah, ini yang dialami oleh Rasulullah ketika bersama dengan Khadijah. Ya, susahnya dakwah Rasulullah SAW itu betul-betul diberikan bantuan, ya, tidak hanya harta, tidak hanya dukungan, ya, tetapi juga pendampingan ketika Rasulullah berdakwah. Ya, jadi dengan demikian mudah-mudahan, ya, ketika antum diberikan kemudahan untuk berdakwah, ya, itu juga diberikan dukungan dari orang terdekat. Jadi kalau dakwah ini nggak ada dukungan, Pak, dari orang terdekat kita, itu sulit, ya. Antum mau jungkir balik sekalipun, ya, kalau istri nggak memberikan dukungan, nah itu agak sulit, ya, dan penuh dengan tantangan. Jadi oleh karenanya bersyukur, ya, kalau misalkan apa yang antum lakukan pada hari ini itu mendapatkan dukungan dari istri maupun anak-anak. Ya, dengan demikian kata Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika mengakhiri penjelasan tentang semerautnya itu, ya, tetapi dijelaskan satu persatu, ya, tinggal bagaimana cara kita memahaminya, ya. Wa dakhala man sarahallahu sadrahu lil Islam ala nuri wa basirah wa muayinah, ya. Dan masuklah ke dalam Islam orang-orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cahaya, ya, dengan basirah, dengan ilmu, ya, dan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka, ya. Jadi dengan keikhlasan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keikhlasan orang-orang yang memberikan dukungan terhadap perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu insya Allah buahnya manis. Jadi apapun yang kita lakukan yang didasari pada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasilnya manis. Jadi ini salah satu kaidah, Pak. Jadi antum kalau ingin berbuat, ingin berdakwah, ya, ingin melakukan sesuatu, itu memang harus tanpa pamrih. Ya, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, ya, apa yang kita lakukan itu sepanjang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Kita ambil contoh siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Ismail.
Kalau bukan karena keikhlasan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin itu dilakukan. Dan kita juga tahu ya, karena keikhlasan Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan binatang yang lain. Dan tidak hanya itu, peristiwa keikhlasan Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini dan insya Allah ila yaumil kiamah. Apa Pak yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keikhlasan itu? Penyembelihan hewan kurban. Itu karena keikhlasan, Pak. Kira-kira kalau perintah itu turun kepada antum ikhlas enggak ya? Belum tentu. Karena besarnya keikhlasan Ibrahim, keikhlasannya itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya abadi sampai hari kiamat, apa yang dilakukannya pada waktu itu, tetapi juga kenikmatannya dapat dinikmati oleh orang-orang banyak. Para duafa, tetangga sebelah kanan kiri, ya. Orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Masya Allah, itu Allah abadikan kebaikan-kebaikan yang berlipat itu sampai hari kiamat. Betapa bahagianya tetangga kanan kiri kita kalau kita menyembelih hewan kurban dikasih, Pak. Kira-kira ada nggak tetangga kita yang menolak ketika dikasih itu kiriman potongan daging? Ada di sini kejadian yang menolak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu awalnya dari apa, Pak? Semua itu terjadi keikhlasan. Masya Allah. Nah ini yang memang sulit di kita ya. Jadi ikhlas itu ikhlas. Saya kan butuh ini, butuh itu ya. Nah itu kalau seperti itu belum sampai kepada fase yang diharapkan oleh Allah SWT. Kalau ikhlas itu total, ya dia nggak memikirkan balas budi. Intinya udah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah juga enggak innaka la tukhliful mi'ad. Allah juga enggak akan ingkar janji bagi orang-orang yang ikhlas. Allah akan abadikan keikhlasannya itu. Siapa lagi Pak? Para ulama yang diabadikan. Banyak. Salah satu diantaranya adalah Imam Bukhari. Hartanya habis. Sehingga harta yang ada pada dirinya itu hanya baju yang melekat pada badannya saja. Sampai satu ketika temannya Imam Muslim datang ke rumahnya Imam Bukhari. Itu karena itu terus yang dipakai bajunya. Itu sampai compang-camping. Jadi datang ke majelisnya Imam Ahmad untuk berburu ya, Imam Bukhari ini dalam keadaan baju compang-camping dan malu keluar karena nggak punya apapun. Karena seluruh hartanya itu habis untuk berjalan mencari hadis. Uangnya dihabiskan untuk itu. Datang ke satu negeri, pindah lagi ke negeri yang lain itu nggak kalau nggak ada perbekalan bisa Pak? Nggak mungkin. Pasti Imam Bukhari menyiapkan uang ya untuk berjalan dalam perjalanan yang begitu jauh itu sampai menghabiskan uang yang ada pada dirinya itu. Dan Masya Allah ya Allah mengabadikan namanya hingga hari ini, bahkan menjadikan kitab yang disusunnya itu kitab kedua setelah Al-Quranul Karim. Masya Allah, itu keikhlasan Pak. Ya bisa dipahami ya Pak ya. Jadi keikhlasan itu bukan barang enteng ya. Insya Allah dampaknya berat ya. Dampaknya besar ya dalam kehidupan kita. Taib. Ada 5 menit lagi ya. Fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adza wal 'uqubah. Ya ketika hampir sebagian masyarakat berbondong-bondong ya masuk ke dalam Islam ya di atas ilmu dan basirah ya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, ya maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu, malah mereka semakin meningkat ya intensitas celaan dan kezaliman yang mereka lakukan atau siksaan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Wa sallallahu rasulahu ya wa hammahu bi ammihi Abi Thalib. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Nah, pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan perlindungan pamannya Abu
Thalib. Ya. Li'annahu kana syarifan mata'an fihim. Karena Abu Thalib ini adalah termasuk orang yang terhormat, yang diikuti kata-katanya oleh manusia pada saat itu, nabilan bainahum, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, la yatajasiruna ala mafajaatihi bi syai'in. Dan orang-orang kafir Quraisy itu ngerti ya, karena dilindungi oleh Abu Thalib ini, mereka nggak berani untuk mengganggu ya Rasulullah SAW, ya urusan Rasulullah SAW, ya fi amri Muhammadin SAW, lamma ya'lamuna min mahabbatihi lahu, karena Rasulullah ini merupakan ya mirip dengan orang yang disayanginya ya, sehingga nggak berani orang-orang kafir Quraisy untuk mengambil, menyiksa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min hikmatillah ya baqauhu ala dinihim lima fi zalika minal maslah. Dan inilah yang merupakan hikmah ya mengapa Abu Thalib itu tetap berada di dalam agamanya, agama nenek moyangnya. Kira-kira Pak, kalau Abu Thalib masuk Islam Pak, orang-orang kafir Quraisy masih nggak memberikan penghormatan terhadap Abu Thalib? Nggak mungkin. Pasti posisinya itu posisi rivalitas. Ya. Tapi karena Abu Thalib ini masih beragama yang sama, kedudukannya hormat di kalangan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ketika beliau memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW, ya nggak mungkin diganggu. Ya karena sesama mereka ya. Dan itu berlaku umum. Misalkan orang lain selain Abu Thalib memberikan perlindungan kepada siapa? Itu memang nggak boleh diganggu. Nah, saya memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad juga nggak boleh diganggu. Nah, itu disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ya, baqaihi ala dinihim lamma fi dzalika minal maslah. Dan itu merupakan kemaslahatan bagi perjuangan kaum muslimin. Hadza wa Rasulullah yad'u ila Allahi lailan wa naharan. Ya, sehingga dengan demikian Rasulullah SAW memiliki keleluasaan ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala lailan wa naharan. Ya, tidak hanya di waktu pagi ya, tetapi juga di waktu malam. Ya. Kemudian jadi dengan demikian kalau disebut lailan wa naharan itu artinya Rasulullah SAW berkomitmen berdakwah itu 24 jam. Nggak kenal waktu, nggak kenal lelah dakwahnya Rasulullah SAW, dan bukan semata-mata karena urusan dunia. Ya, makanya ini memang menjadi contoh para ulama ya, para ustadz ya, apalagi di zaman kita ini ya. Para ustadz ini dihiasi dengan berbagai macam kenikmatan duniawi ya. Ya itu juga sebetulnya tidak salah ya. Tetapi kesederhanaan Rasulullah SAW ini tetap menjadi inspirasi ya bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu inspirasi yang paling besar, Rasulullah SAW itu disebut juga sebagai Sayyidul Masakin. Mengapa Rasulullah SAW sosok yang paling pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah adalah pemimpin orang-orang miskin. Kita tahu jarak orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surga itu 500 tahun. Ya, setengah hari di sana ya. Dan mengapa Rasulullah masuk pertama kali? Karena Rasulullah pemimpinnya orang-orang miskin. Antum mau menggantikan Sayyidul Masakin? Ya, Masya Allah, ini sulit ya kita cari sosok manusia yang seperti ini ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala utus ya dalam keadaan yang sebaik-baiknya ya. Gak mungkin kita bisa mengikuti seperti itu, tetapi bukan berarti tidak mungkin kita mengikuti apa yang diperintahkannya ya. Kemudian sirron wa jiharan ya, dan dakwahnya Rasulullah SAW ini tidak hanya 24 jam, tetapi juga dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kemudian dalam keadaan terang-terangan, la yasduhu an dzalika sadun
wala yarudduhu anhu radun. Ya, di mana Rasulullah SAW itu tidak terganggu ya ketika adanya gangguan ya ataupun rintangan yang dihadapinya. Nah, itu tidak menjadi persoalan bagi Rasulullah SAW. Wala ya'khuzuhu fillahi laumata laim. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah menghiraukan ya orang-orang yang memang terus ya memberikan celaan atau caci maki kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Jadi ini artinya kita bisa melihat bagaimana kuatnya karakter yang dimiliki oleh Rasulullah ketika berdakwah. 24 jam hayo ya. Mau dakwah terang-terangan boleh. Mau dakwah sir ya, sembunyi-sembunyi juga nggak ada masalah. Dan Rasulullah juga tidak terganggu dengan rintangan ya, halangan, ujian yang ada di hadapannya. Ya, yang ini menyebabkan Rasulullah SAW disebut sebagai laumatul laim. Ya, di mana Rasulullah itu tidak merasa dirinya terganggu ya dengan berbagai macam gangguan-gangguan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak menyukainya pada saat itu ya. Nah, ini mungkin satu sikap yang sekarang sulit ya Pak ya. Jadi kalau dakwah sekarang ini ya viral sedikit ya, kemudian nggak sesuai dengan keinginannya masyarakat secara umum, nah itu pasti kita jadi bulan-bulanan medsos ya. Kalau sudah jadi bulan-bulanan medsos, ada yang kuat Pak, tapi sebagian besar juga nggak kuat. Kalau udah diviralin ya kesalahan kita, atau mungkin sebetulnya benar yang kita lakukan, tapi karena viral, yaitu banyak masyarakat yang benci terhadap apa yang kita lakukan ya, terhadap apa yang didakwahkan, ya sudah pada ujungnya itu mengganggu psikologis kita ya ketika kita berdakwah. Jadi memang tidak mudah ya dakwah yang karena dakwah itu tidak hanya masalah fisik, tetapi juga masalah mental. Ya, demikian sudah jam 6:05 ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, memberikan tambahan pemahaman kepada kita ya, dan ini memberikan inspirasi kepada kita ya. Dakwah itu mestinya kita mulai dari orang terdekat kita ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ini jadi komitmen kita. Insya Allah ini akan bisa berlanjut kepada orang-orang lain. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Pak. Ya, 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 ya. Ya, memang pemahaman para ulama itu kan tidak satu dua hadis ya Pak ya. Jadi ada juga hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk tidak tergoda dengan silaunya dunia ya, yang disebut dengan zuhud ya. Jadi zuhud ini pun juga merupakan bagian dari apa yang kita yakini. Dan biasanya para ulama itu tingkatannya itu sampai pada tingkatan yang paling tinggi. Ya, sudah tidak lagi memperdulikan dirinya, yang penting untuk kemaslahatan umat dan kaum muslimin. Ya, sehingga dia ya apa yang ada pada dirinya ya sudah lah ya. Dan itu juga bukan berarti Imam Bukhari dalam keadaan itu mau keluar Pak. Jadi Imam Muslim pada saat itu nyari-nyari. Ini kenapa Imam Bukhari kok nggak datang ke majelis? Ya, dicari informasi, datang ke rumahnya, ternyata didapati Imam Bukhari itu malu keluar ya kalau tidak menggunakan pakaian yang lengkap.
akhirnya Imam Muslim memberikan sarung ya kepada beliau, sehingga akhirnya Imam Bukhari bisa bermajelis lagi ya. Nah itu menggambarkan ya Pak ya, betapa kuatnya ya keinginan para ulama terdahulu ya untuk apa ya, jadi itu orientasinya ilmu. Karena mungkin di zaman itu sulit cari hadis ya, sehingga mereka itu menghabiskan waktu, menghabiskan umur, ya, bahkan menghabiskan hartanya itu supaya ilmu-ilmu Allah, ya hadis-hadis itu bisa dikumpulkan dalam satu kitab. Ya. Dan itu kalau kita lihat kitab kayak begitu Pak, itu nggak ada yang bayar. Imam Bukhari nyusun kitab setebal itu emang dibayar? Nggak ada itu. Mungkin kalau sekarang tuh, kalau ada ya mungkin royaltinya itu bisa sampai ke anak cucu ya. 7 turunan. Udah berapa turunan ya? Tapi Imam Bukhari enggak. Itu ikhlas ya. Ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menghabiskan umur, menghabiskan waktu dan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak ya. Jadi memang kalau kita melihat peristiwa sejarah itu, kita memang perlu banyak melihat dari berbagai perspektif ya. Dari beberapa dalil bahwa Islam itu memang tidak semata-mata satu dua pemahaman ya, tetapi ada nilai-nilai yang lain yang memang itu turun dari hadis-hadis yang mereka pahami. Ya, ada nilai kejuhutan, ada nilai waro ya, ada juga nilai rasa malu ya, ada juga nilai keistiqomahan. Jadi itu kalau kita urutkan ya, sifat-sifat yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis itu begitu banyak ya. Dan kita diperbolehkan memilih ya, bukan berarti ada nilai kezuhudan antum memilih zuhud seperti zuhudnya Imam Bukhari, ya tafadhol. Tapi kalau antum ingin memilih seperti Utsman bin Affan ya, yang kayaknya nggak ketolongan ya, Utsman bin Affan itu, atau mungkin Anas bin Malik ya, yang punya anaknya 100. Ada di sini yang punya anak 100 orang? Nah itu kan Masya Allah ya, kalau anaknya 100, seberapa kaya itu orang? Nggak mungkin Pak punya anak 100 kalau asetnya cuma 1-2 juta ya. Anak 100 pasti asetnya banyak ya. Ya itu boleh. Kalau antum mau pilih kayak Anas bin Malik, mau pilih kayak Abu Bakar ya, yang kerjaannya bebasin budak-budak ya. Ada budak yang disiksa, dia bebasin. Ada ratusan budak yang disiksa, dia keluarin, dia habiskan uangnya. Itu boleh, terserah. Jadi Allah tidak membatasi. Jadi nilai-nilai itu tergantung. Ya antum berada di fase yang mana? Ya pengen orang kaya, tapi kekayaannya itu didermakan di jalan Allah. Ya mau orang yang zuhud, tetapi dengan kezuhutannya itu juga di jalan Allah. Ya, baik, barakallahu fiik. Cukup ya? Cukup ya. Yang paling sulit adalah mengamalkannya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diambil manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.